Halo, pernah nggak sih kamu kepikiran setiap barang yang kita beli itu sebenarnya punya cerita? Dari baju yang kita pakai sekarang sampai gadget di tangan kita. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar kisah di balik itu semua, menelusuri perjalanan sebuah produk dari awal banget sampai akhirnya sampai di tangan kita. Oke, coba deh bayangin kamu lagi di sebuah toko. Terus kamu nemu baju yang pas banget. Warnanya oke, ukurannya pas, pokoknya sempurna deh. Kamu udah siap-siap mau ke kasir buat bayar. Kelihatannya pertanyaan sepele ya kan? Tapi jawabannya, wah ini bakal membawa kita dalam perjalanan seru melintasi seluruh sistem ekonomi yang bikin semua ini jadi mungkin. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Aktivitas membeli yang kita anggap biasa banget itu ternyata bukanlah awal dari cerita sebuah produk. Justru itu adalah babak terakhirnya. Jadi, setiap kali kita gesek kartu atau bayar tunai, kita itu sebenarnya lagi ikut serta dalam sebuah jaringan raksasa yang disebut kegiatan ekonomi. Sebuah sistem yang dirancang cuma buat satu hal, memenuhi semua kebutuhan kita. Jadi gimana ceritanya baju itu bisa nangkring manis di rak toko? Nah, kita akan coba putar balik perjalanannya, dimulai dari satu langkah sebelum kamu membelinya, yaitu proses distribusi. Distribusi itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah sistem logistik raksasa. Inilah yang ngebuat barang yang dibikin di satu kota bisa sampai ke tangan orang di kota lain, bahkan negara lain. Tanpa distribusi, rak-rak toko kita pasti kosong melompong. Dan ini bukan cuma teori loh. Truk, kapal, dan pesawat yang lalu lalang setiap hari itu adalah tulang punggung dari distribusi. Merekalah yang jadi jembatan antara pabrik dengan kita, para konsumen. Jadi, alurnya kira-kira begini. Barang dibuat, lalu diangkut, terus tiba di toko, dan akhirnya sampai di tangan kamu. Simple kan? Oke, sekarang kita mundur selangkah lagi ke belakang. Sekarang kita sampai di titik nolnya. Awal mula dari semua cerita. Tempat di mana segala sesuatu dibuat. Kita menyebut fase ini sebagai fase produksi. Produksi itu bukan cuma sekedar merakit barang ya, tapi ini adalah proses menyulap sesuatu yang tadinya kurang berguna menjadi sesuatu yang kita butuhkan atau inginkan. Nilainya terus bertambah di setiap langkah prosesnya. Coba deh, lihat transformasinya. Di satu sisi, kita punya gulungan kain mentah, penuh potensi. Di sisi lain, kita punya hasil jadinya, pakaian yang keren dan siap pakai. Nah, inilah inti dari produksi. Jadi, ini semua tentang mengambil input atau bahan baku, dalam contoh ini kapas atau kain, lalu melalui serangkaian proses, mengubahnya menjadi output yang kita kenal sebagai produk akhir. Nah, buat memasak atau bikin sebuah produk, butuh resep kan? Ternyata, hampir setiap produk di dunia ini dibuat dari 4 bahan dasar yang sama. Anggap aja ini resep universal untuk produksi. Pertama, jelas kita butuh sumber daya alam. Ini adalah bahan mentah dari planet kita. Tanah, air, mineral, kayu. Untuk baju kita tadi, bahan dasarnya ya kapas yang tumbuh dari tanah. Selanjutnya, ada tenaga kerja. Ini adalah sentuhan manusianya. Keterampilan para desainer, keahlian para penjahit, dan semua orang yang terlibat dalam mengubah bahan mentah jadi produk jadi. Bahan yang ketiga adalah modal. Eits, ini bukan cuma soal uang loh, tapi juga semua alat-alat fisiknya yang kita pakai. Mulai dari mesin jahit, gedung pabriknya, sampai komputer. Semua yang membantu kita berproduksi dengan efisien. Dan yang terakhir, bisa dibilang ini bahan rahasianya. Kewirausahaan. Inilah percikan idenya. Visi untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan juga keberanian buat mengambil resiko demi menyatukan 3 bahan lainnya. Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, waktunya kita rangkai jadi satu gambaran utuh dan kita lihat gimana semuanya terhubung dalam sebuah siklus yang terus berputar tanpa henti. Semuanya selalu berawal dari produksi. Sebuah ide dari wirausahawan menyatukan sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal untuk menciptakan sebuah barang atau jasa. Setelah barangnya jadi, giliran distribusi yang beraksi. Tugasnya adalah memindahkan produk dari pabrik dan membawanya lebih dekat ke kita, para konsumen. Dan akhirnya, sampailah kita di tahap konsumsi. Inilah momen saat kamu membeli dan menggunakan produk tersebut. Momen di mana tujuan dari seluruh proses ini tercapai, yaitu memenuhi kebutuhan manusia. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Saat kamu melakukan konsumsi, kamu itu sebenarnya lagi mengirim sinyal balik ke produsen. Sinyal permintaan. Dan sinyal inilah yang mendorong mereka untuk memulai lagi siklus produksi berikutnya. Ini adalah lingkaran umpan balik yang terus-menerus berputar dan menggerakkan roda ekonomi. Jadi, intinya begini, sadar atau tidak, kita semua adalah bagian yang nggak terpisahkan dari siklus besar ini.
Setiap pilihan yang kita buat, setiap barang yang kita beli, itu semua ikut menggerakkan roda perekonomian. Jadi, lain kali kamu memegang sebuah produk di tanganmu, coba deh berhenti sejenak. Pikirkan tentang sumber daya, orang-orang, dan ide-ide yang bekerja sama untuk membawanya sampai ke kamu. Karena itu, lebih dari sekedar barang, itu adalah puncak dari sebuah cerita yang luar biasa.